Nah, ini nih. Dingin banget. Ini satu area di rumah ini yang paling saya suka. Kemudian kita duduk di sini. Kelihatan nggak sih rambut saya kena angin? Asik banget. Nggak perlu ngafe. Tinggal duduk di sini, siapin kopi, mau pemandangannya lihat ke taman, atau mau digeser. Salah. Menghadap ke sana, menghadap ke taman, sama-sama asiknya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nah, kali ini saya sedang berada di Surabaya Timur dan kita akan mereview sebuah rumah. Di sini nih, perumahan ini harganya startnya di 1 M-an. Rumahnya kayak gimana aja? Nih kita bahas satu-satu ya. Kita bahas rumah yang ini dulu. Yuk. Di sini ada kanopi dan kanopi untuk area carport ini ditopang dengan besi yang gede banget. Ini besi Habim. Dan ini tebal banget, nggak tahu berapa mili ini. Kemudian bagian atasnya dia juga untuk frame bagian luarnya dia pakai Habim juga. Tengahnya dia pakai besi hollow yang tebel-tebel. Dan juga bagian penutupnya, kanopi ini dia pakai atap transparan. Nah, atap rumahnya gimana? Kita bahas dulu itu tuh, bagian fasad depannya. Nah, mundur. Nah, kita bahas nih. Untuk bagian fasadnya, dia di bagian depan ini ada semacam pilar yang menopang bagian atas, jadi dia pakai besi seperti itu. Dan untuk fasadnya bagian atas dia pakai apa ini namanya, marmer ya. Marmernya tuh dia warnanya kuning kecoklatan gitu, sehingga tidak terlalu kontras dengan cat yang warna putih. Ini di sini ada tempat untuk sampah, jadi kita masukin dari sini, nanti petugas yang ngambil dari situ, jadi nggak bau. Kemudian di sebelah sini ini ada tempat untuk meteran listrik. Jadi kalau ada masalah dengan listrik nggak usah masuk ke rumah, tinggal di sini. Dan untuk sebelah sini ini ada meteran air dan tamannya minimalis saja. Kemudian di bawahnya ini ada tandon, jadi aman. Stok air kita ada di sini walaupun PDAM sedang mati. Dan di pinggir-pinggirnya tembok sini ini ada lampu. Jadi kalau kita lihat ke bawah, di sini ada mobil nih ketutupan sama lampu. Nah, sebelah sini masih bisa kelihatan. Pas malam hari ada sebuah pilar. Ini dia ditutupin pakai batu alam. Jadi kesan tropisnya masih bisa dapat. Termasuk juga untuk pemilihan warna kusen. Dia abu-abu, bukan hitam atau coklat, dia abu-abu supaya bisa matching. Ada kontrasnya sedikit. Kemudian geser ke sebelah sini, ini ada pilar lagi satu yang menyangga bangunan atas, sama ditutupin pakai batu alam. Nah, untuk area terasnya di sebelah sini, ini tidak terlalu lega area terasnya, tapi ya sesuai fungsinya, karena kalau ada tamu ya langsung masuk, jangan di teras ya. Dan di sebelah sini, ini karena tutupan, ini bisa kita buat naruh semacam rak untuk sepatu, jadi aman, nggak kehujanan. Juga nggak di dalam, kalau di dalam kan bau ya. Ini dia kayu, kemudian pintunya ini dia dipakai vernis lagi, tapi vernisnya yang warna doff, jadi nggak terlalu mengkilat. Serat kayunya kelihatan, dipadukan dengan ini lantai yang menggunakan ornamen kayu juga, jadi kesan tropisnya dan hangatnya dapat. Pintunya juga sudah smart door lock, dan kita masuk ke dalam. Nah, sekarang saya berada di bagian dalam rumahnya. Nih, pertama kita ketemu, ini adalah satu area, bisa dibilang ruang tamu, tapi bisa dibilang juga area foyer ya. Karena nggak terlalu lega kalau untuk hitungan ruang tamu, tapi juga termasuk lega kalau buat foyer. Terserah, nanti peruntukannya buat apa. Tapi ini asik, karena suasananya ini suasana kayak modern klasik ya. Ini dia pakai rotan, anyaman di sini juga, dan warna-warna pemilihan ornamen-ornamen khas klasik banget. Asik. Ini nih yang saya paling suka nih, kalau di rumah ada taman di bagian dalamnya. Karena ini ada jendela yang gede di sini nih, gede banget, dan pencahayaannya bisa masuk langsung ke area bagian dalam rumah. Di sini bisa dibuka, yang lainnya jendela mati ya, yang jendela hidupnya ini
Jadi untuk sirkulasi udara juga masih mumpuni. Bahkan ruangan ini tanpa AC pun masih bisa tetap adem. Nah, sini nih. Ini nih, ini ruangan yang paling saya suka. Kenapa? Karena di sini nggak ada sekat, jadi kesannya blong, lega. Antar keluarga, anggota keluarga, ini bisa kita langsung berkomunikasi. Dan ada lagi nih, coba lihat. Ada void yang tinggi, jadi kesannya tuh ceiling atau plafonnya tuh tinggi banget. Udah kelihatan lega tanpa sekat. Ditambah lagi ini ada void, jadinya terkesan sangat tinggi dan leluasa. Kayaknya nggak ngap gitu lah ibaratnya ya. Kita duduk di sini sambil nonton. Kalau ada pasangan lagi masak tuh di dapur atau kita mau makan, tinggal geser ke sini, bisa ngobrol langsung tanpa sekat. Jadi nggak ada lagi gap-gapan, hangat bawaan antar keluarga. Asik sini rumah. Kita bahas satu-satu yuk. Nah, ini nih ada satu taman. Karena ini jendelanya lega banget dan hampir full ya. Jadi pencahayaannya bagus masuk ke dalam rumah. Dan kalau kita pakai taman yang dengan tanaman hidup, ini harusnya lebih asik lagi, lebih sejuk lagi karena ada oksigen dari tanaman. Nih, ini ada ruang terbuka dari sini. Oh, ini harus buka dulu ya. Nah, kemudian dari sini bisa blong, udara langsung masuk dari atas, kemudian ke sini, dari dalam ke atas, sirkulasinya sehat banget. Pencahayaan juga bagus, matahari dapat. Di atas ada taman ternyata. Nanti kita lihat ya. Kayaknya asik nih di atas nih. Yaudah, kita masuk lagi yuk. Oke, habis dari taman kita ke sini nih. Nih, di sini ada satu tempat terbuka, tempat terbuka, maksudnya tembok yang bisa kita manfaatkan buat naruh apapun. Di sini kebetulan dia pakai ornamen yang klasik ya. Ini pakai apa? Kain tenun ya. Lanjut sebelah sini. Nah, tapi itu kamar mandi. Nanti aja deh, kita bahas yang ruangan ini dulu. Ini ada area bawah tangga. Area bawah tangga ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin ya, karena ini lumayan tuh, sampai sini tuh masih lega. Nah, pas di sini kita bisa pakai rak, dan ini sudah ada kredensa di sini modelnya kayak kabinet-kabinet. Nah, atasnya kan masih kosong nih, bisa kita manfaatkan mau sampai sini atau cuma sampai sini terserah. Yang pasti ini asik nih. Nah, kita lihat untuk area kamar mandi dan juga kamar di lantai 1. Nah, sebelumnya kita akan menemukan dulu satu wastafel. Ini wastafelnya imut aja sebesar gini. Kemudian ada cermin di sebelah sini dan ornamen juga klasik ya, dia pakai teraso. Kemudian ada kamar mandi luar. Nih, karena di sini ada area basah untuk kita mandi, tinggal pakai tirai. Kemudian di sini ada area untuk setoran tunai dan pintunya masih bisa ditutup. Ini belum finishing ya, belum ada. Di sini. Kemudian setelah selesai, baru kita cuci tangan di sini. Dan ini termasuk kamar mandi yang oke. Nah, sekarang saya berada di kamar lantai 1. Ini peruntukannya kamar tamu ataupun kamar anak. Atau mungkin kalau kita ada orang tua, bisa ditempatkan di lantai 1 aja. Dan di sini ada jendela. Jendelanya sampai bawah, jendela atas, jendela bawah. Tapi yang atas saja yang bisa dibuka. Nah, langsung dapat sirkulasi udaranya. Wih, mantep. Pencahayaannya juga bagus. Oke, di sini ada ruang untuk makan. Cukup lega juga ya, nggak terlalu sempit. Kita masih bisa bergerak-gerak. Kalau ada yang makan di sini, permisi lewat, masih memungkinkan di sini untuk kita masuk dan duduk di sini. Tapi jangan pakai ini nanti ngalangin. Oke, lanjut. Nah, di sini ini ada lemari juga. Mungkin peruntukannya naruh peralatan makan ya. Kita bisa manfaatkan. Kemudian kalau menaruh kulkas juga, kulkas sudah ada tempatnya di situ. Jadi ini ruangan yang cukup bisa kita eksplor nantinya. Oke, lanjut ke ruangan sebelah, ke dapur ya. Area dapurnya ini kelihatan lega. Ukurannya ini sekitar hampir 3 meter, lebarnya hampir 2 meter. Dia bentuknya L dan dia bisa memanfaatkan posisi-posisinya ini dengan baik. Contoh nih, di sebelah sini kita bisa naruh kulkas. Dan ini bisa muat untuk 2 pintu ya. Kemudian di sebelahnya ini ada tempat mungkin untuk dispenser.
Kemudian ada tempat ini bisa untuk barang-barang elektronik, sudah ada colokannya. Dan ini ada lagi rak-rak penyimpanan, cukup banyak nih sampai sini juga. Di atasnya masih bisa juga buat naruh barang-barang yang cenderung jarang kita gunakan. Ini ada kompor, ini sistemnya kompor tanam ya, jadi lebih ringkes. Kemudian di atasnya ini ada cooker hood, jadi asap-asap ini bisa kesedot. Tapi kalau kita butuh yang lebih, udara yang lebih baik, kita bisa buka tuh jendela sana. Nanti kita bahas detailnya ya untuk service area itu. Geser lagi ke sini. Di sini ada tempat untuk potong-potong. Di sini ada zinknya. Dan ini ada satu lagi tempat. Oh, ini sistemnya tembus pandang ya. Jadi untuk alat-alat yang masak yang bagus, taruhnya di sini. Yang jelek-jelek, taruh di situ biar nggak kelihatan. Oke, bahannya ini dari marmer ya. Marmer atau homogeneous tile, sorry, bukan marmer beneran. Oke, lanjut. Nah, dari dapur kita masuk ke area ART atau area service. Nah, di sini ini ada area untuk kita bisa cuci, untuk jemur, dan tuh ada skylightnya dong. Jadi pencahayaan dapat, sirkulasi udara dapat, dan jemuran juga bisa cepat kering. Di sini ada area untuk tempat tidur ART beserta kamar mandinya. Jadi kamar mandinya dan juga kamarnya manusiawi ya. Oke, lanjut. Nah, dari area ART dan area servis kita naik ke lantai 2. Ini lantai 2-nya ada tempat yang keren. Yuk lanjut yuk. Ini tangganya cukup kuat. Dia perpaduan antara besi dengan kayu. Jadi bagian railingnya ini pakai kayu, ininya pakai besi yang round bar, dan bawahnya ini model plat yang tebal banget. Jadi pastinya kuat dan tetap nyaman karena ininya pakai kayu nih, nggak karatan. Nah, ini area tangganya nih. Dia pakai ornamen-ornamen kayu, tapi sebetulnya ini adalah homogeneous style. Dia step nosingnya juga ada, cuman nggak kelihatan karena ada motif serat kayu. Jadi step nosingnya nggak terlalu kelihatan, biar nggak licin tuh ya kalau pas di ujung-ujung sini. Jadi kesan hangatnya dapat. Dan ini juga antar step-step tangganya tidak terlalu tinggi, sekitar 20 sentian, nggak sampai 25 sini. Jadi nyaman banget untuk anak kecil ataupun orang tua menaiki setiap anak tangga. Belokannya juga ini lega ini ya. Jadi kalau kita mau bawa kasur, lemari, barang yang gede-gede, ini manuvernya enak di sini nih. Mantap, 1 meteran ini. Nah, ini dia ruangannya. Ruang untuk duduk santai, ruang tengah di lantai 2 ibaratnya ya. Ini jendelanya segede gaban begini ya. Dan masih ada tamannya dong di sini. Cuma antisipasi, ini dikasih batu-batu kali yang warna putih itu ya, batu-batu hias yang warna putih supaya nggak nyiprat tanahnya nanti ke situ. Tapi ini idenya bagus, ada taman di atas, taman gantung istilahnya ya. Nah, kemudian ini ada 2 jendela yang bisa dibuka, sisanya ini jendela mati, nggak terlalu masalah. Dan kalau mau aman dari anak-anak supaya nggak bahaya gini, taruh lagi semacam railing di sini. Wah, ini asik sih. Atau kasih sofa di sini wes. Jadi kan nggak perlu pakai railing lagi. Kasih sofa di sini buat duduk-duduk. Mantep-mantep. Nah, sekarang kita bahas mana dulu ya. Ada satu nih yang saya pengen bahas di situ, tapi nanti aja terakhir. Oke, kita lihat ke kamar yang pertama di lantai 2. Nah, sekarang saya di dalam kamarnya. Ini kamar pertama di lantai 2. Wow, ini nyaman banget sih. Kamarnya lega. Dan pertama lihat, ini kesan hangatnya dapat dari permainan ambience yang warnanya lebih hangat. Dan nih, ada jendela yang tadi nyambung ke bagian taman lantai 2. Dan juga ada, nih, bukan skylight lagi, ini bener-bener langsung bisa ke awan pemandangannya ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, ini dia menggunakan backdropnya dia ornamen kayu, jadi bener-bener sekali lagi kamar harus terkesan lebih hangat karena tempat kita beristirahat. Makanya dia pakai ornamen kayu dan ambience yang warnanya tuh lebih hangat, termasuk pemilihan gordennya juga. Oke, kita lanjut ke ternyata di kamar ini ada walk-in closetnya, walaupun tidak terlalu besar, tapi ya hitungannya walk-in closet ala-ala lah ya. Ini masih mumpuni banget, bisa di-extend lagi sebetulnya sampai sini.
Dan di sini ada tempat untuk ya semacam meja rias, ada lacinya juga, ada kacanya, cuman kurang kursinya aja ya. Nah, sekarang saya ada di kamar mandi dalam untuk kamar lantai 2. Nah, pertama kita ketemu, ini ada satu area wastafel, dia pakai marmer, dan modelnya ngumpet ya, jadi kotorannya nggak sampai ke arah luar. Ini wastafel biasa. Oh, udah disiapkan untuk keran air panas air dinginnya, dan dia dindingnya full sampai atas, dia pakai keramik, dan warnanya dong pemilihannya udah bener nih, warna terang, terkesan lega, dan nggak gampang kotor kena jamur-jamur air. Ada rain showernya juga, ada hand showernya juga, udah ready untuk air panas dan air dingin. Ada tempat penyimpanan untuk peralatan mandi, nggak terlalu gede tapi cukup lah untuk sampo, sabun dan lainnya. Oke, klosetnya kloset duduk, pakai Toto EcoFlash. Ini pintunya, oh bukan pintu solid, pakai double multiplex, tapi dia sudah diduko. Jadi kesannya tuh clean, bersih dan mewah. Lanjut. Nah, lepas dari kamar pertama, kita lanjut ke kamar kedua di lantai 2. Di rumah ini total 3 kamar kan? Nih, ini kamar yang kedua. Ini sama-sama leganya, bedanya ini nggak ada semacam walk-in closetnya, tapi ini jauh lebih terang, karena pemandangannya langsung ke area bagian depan rumah. Nah, ini jendelanya dia juga hampir full, ceiling floor to ceiling, dan yang bisa dibuka memang cuma satu, tapi di sini kerasa adem banget, enak anginnya. Dan sama-sama juga dapat kamar mandi dalam. Tuh kamar mandinya, kita lihat yuk. Nah, ini kamar mandinya, dia sama, semua pintu di rumah ini dia pakai duko, cat duko, dan geser ke sebelah kiri, kita akan menemukan satu kloset duduk dan juga wastafel di sebelah sini. Udah bener posisinya ya, kan habis store, cuci tangan, lanjut keluar. Nah, untuk mandinya di sebelah sini. Nah, ini nih, dingin banget. Ini satu area di rumah ini yang paling saya suka. Kenapa? Ada taman gantungnya, ada tamannya di bagian lantai 2. Dan lantainya juga ornamennya kayu, jadi kesan hangat. Dan pemilihan kursinya juga kurang ininya ya, coffee table-nya ya. Langsung pemandangan keluar ke area taman. Kemudian kita duduk di sini. Kelihatan nggak sih rambut saya kena angin? Asik banget. Nggak perlu ngafe, tinggal duduk di sini, siapin kopi. Mau pemandangannya lihat ke taman atau mau digeser? Salah. Menghadap ke sana, menghadap ke taman, sama-sama asiknya. Mau ngelihat sunset, tapi sorry, di sini sunrise ya, bukan sunset. Itu juga bisa ketika bangun pagi, kalau kita duduk-duduk tadi di tempat kursi sini, nggak akan kehujanan karena ada atapnya. Kalau di sini, ini mungkin barbekyuannya pas lagi musim kemarau aja. Dan ini juga bisa dibuka, kalau kita mau extend masih bisa. Nih, tinggal dibuka. Ini juga bisa ya, cuman saya males. Tuh, bisa di-extend. Tapi di sini nggak ada pagernya. Nanti tambahin sendiri pagernya ya, kalau kalian beli di sini. Asik sini konsepnya. Nah, sekarang sudah di akhir video nih. Ini spot favorit saya. Biasanya tiap rumah saya akan pasti cari spot favoritnya. Walaupun di sini banyak ya, ada beberapa tadi ya. Tapi yang nomor 1 ya udah ini. Kenapa? Nih, bisa ngelihat kamar, bisa ngelihat keluarga lagi duduk di ruang tengah lantai 2, kita bisa duduk-duduk di sini, menikmati sore hari, tanpa takut kehujanan karena ada tutupnya, udara juga bagus. Pengen rumah ini kan? Ya udah, cepetan hubungi saya Rianto, kita jalan-jalan di sini, di Surabaya Timur, rumahnya start dari 1 M-an aja. 1 M berapa? Ya udah kontak saya ya. Sampai ketemu!